Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Kaprodi, Ibu Paulina, dan teman-teman sekalian, mohon izin, mari kita mulai untuk acara kita pada siang hari ini. Mohon keaktifannya dan juga perhatiannya untuk apabila ada sosialisasi, mohon untuk mute ya. Terima kasih. Mari kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita bisa berkumpul. Kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah karena pada siang hari ini alhamdulillah acara sosialisasi terkait kegiatan program pertukaran mahasiswa merdeka yang kedua, PMM 2, terlaksana dengan baik. Yang kedua, sholawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu berada pada petunjuknya. Yang terhormat Ibu Paulina, Kabiro Kemitraan Universitas Muhammadiyah Gresik, yang kami hormati Bapak Ibu Kaprodi Universitas Muhammadiyah Gresik yang berkenan hadir di siang hari ini. Kemudian yang kami banggakan, yang kami sayangi, teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik, calon peserta kegiatan PMM 2 yang berbahagia. Mohon izin, hari ini saya bertugas sebagai MC untuk siang hari ini akan membacakan susunan acara dalam kegiatan sosialisasi siang hari ini. Susunan acara pada siang hari ini adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah penyampaian sosialisasi terkait kegiatan PMM 2, berikutnya adalah acara tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, hadirin sekalian, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara siang hari ini terlaksana dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Menginjak acara berikutnya, yaitu adalah sosialisasi mengenai panduan kegiatan program pertukaran merdeka belajar. Pertukaran mahasiswa merdeka yang kedua, yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Kemitraan kita Universitas Muhammadiyah Gresik, yaitu Ibu Paulina MPD. Kepada Ibu Paulina, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kapodi di lingkungan UMG, Bapak Ibu dosen juga saya lihat sudah beberapa yang gabung, dan yang paling kita banggakan adalah mahasiswa UMG. Alhamdulillah kita ketemu lagi di siang ini ya dalam acara sosialisasi program pertukaran mahasiswa merdeka atau yang kita singkat adalah PMM begitu. Jadi ini kita sosialisasi untuk tahun ini yang pertama begitu. Untuk info saja, sebelumnya kita sudah mendapatkan atau melakukan program pertukaran mahasiswa merdeka angkatan 1 gitu. Jadi kita mengirimkan 28 mahasiswa ke berbagai perguruan tinggi se-Indonesia ya, kalau untuk PMM ini dalam negeri gitu. Kalau yang tahun kemarin ini sifatnya adalah blended, jadi tidak semuanya itu offline, ada beberapa yang online. Jadi tergantung PT masing-masing. Tapi kalau tahun ini semuanya offline begitu. Jadi bagi teman-teman yang mendaftar dan lolos di program ini nantinya teman-teman akan belajar begitu, menempuh pengalaman, akan pergi ke perguruan tinggi lain yang di luar Pulau Jawa. Nah, gimana sih PMM itu ya?
PMM itu apa, mendaftarnya bagaimana, manfaatnya apa. Nah, ini mohon izin saya share screen untuk menjelaskan lebih detailnya gitu. Untuk teman-teman yang belum join, ini karena kapasitas Zoom-nya ini 100, jadi monggo segera join ya. Karena setelah acara sosialisasi ini kita tidak menerima pertanyaan sama sekali lewat WA, begitu ya. Kita tidak menerima pertanyaan lewat WA terkait program ini. Jadi harapannya kita adalah selesai di sosialisasi ini. Diskusi apapun kita selesaikan di sini. Gitu. Jadi setelahnya kita nggak melayani WA. Kalaupun untuk bertanya, silakan nonton rekaman kita di YouTube begitu. Dan untuk bagaimana daftarnya, itu semuanya detail di sini ya. Kemudian nanti kita juga jelaskan untuk terkait masalah PODI. Nah, nanti apa sih yang kita bahas di sini dan apa yang bisa dibahas di PODI. Jadi ada semuanya, tidak semuanya kita diskusikan di biro kemitraan, tapi ada juga yang wajib didiskusikan dengan PODI. Nah, oke, kita mulai saja langsung. Ini program pertukaran mahasiswa merdeka tahun 2022. Ya, jadi ini angkatan kedua. Setelah kita kemarin sukses di tahun pertama, kita menerima juga mahasiswa inbound dari luar Pulau Jawa sebanyak 28 ya. Kita mengirimkan 28 mahasiswa keluar dan kita menerima 28 mahasiswa ke dalam begitu. Nah, tahun ini ada beberapa sistem yang berbeda gitu. Jadi kita pilah-pilah, kita preteli satu-satu begitu. Kita mulai dari manfaat apa sih yang didapatkan teman-teman saat ikut program PMM ini. Otomatis yang pertama adalah pengalaman ya. Pastinya nanti teman-teman akan keluar pulau. Ini sistemnya adalah klaster pulau. Jadi teman-teman di Pulau Jawa tidak boleh memilih perguruan tinggi yang ada di Jawa. Jadi wajib di luar Jawa begitu. Atau teman-teman yang misalnya dari luar Pulau Jawa, misalnya ada teman-teman di sini yang kuliahnya kan di UMG, tapi KTP-nya Sumatera. Nah, teman-teman nggak boleh mengambil PT yang di Jawa dan PT di Sumatera. Jadi ngambilnya adalah di PT di Kalimantan, Papua, Sulawesi dan lainnya. Gitu. Nanti teman-teman akan ketemu banyak teman-teman lainnya dari berbagai suku, agama, kepercayaan, bahasa, nanti bisa belajar bersama-sama di situ. Kemudian nanti teman-teman, nah ini menjalin lintas budaya, mengembangkan keterampilan, kepemimpinan, ini yang terutama kita kembangkan di sini ya. Jadi bagaimana sih teman-teman bisa pada saat teman-teman itu keluar daerah, itu kepemimpinan untuk memimpin diri sendiri itu diuji di situ. Kemudian ada kesempatan mengambil pilihan mata kuliah di luar prodi. Untuk pemilihan mata kuliah boleh di prodi sendiri, maksudnya adalah satu prodi, atau mata kuliah di luar prodi. Misal kesehatan, mengambil mata kuliah di pendidikan, itu boleh saja ya. Kemudian memperoleh nilai hasil pengakuan SKS sebanyak 20 SKS. Jadi ini untuk 20 SKS nanti konversinya adalah di prodi teman-teman sendiri, teman-teman pengirim ya, prodi pengirim ini nanti teman-teman ngambilnya 20 SKS di PT Tujuan. Oke. Jadi di PT Tujuan 20 SKS dan teman-teman boleh kuliah online di sini di PT Pengirim di UMG ini sebanyak 6 SKS gitu. Jadi boleh 6 SKS. Kalau misalnya kuat lebih dari itu juga boleh, tapi untuk pengambilan mata kuliah mohon berdiskusi dengan Kapoldi. Juga teman-teman mendapatkan e-sertifikat PMM2 yang ini nantinya pasti sangat berguna pada saat teman-teman sudah jadi alumni. Kemudian ada juga bantuan pembiayaan selama mengikuti program. Nah, ini walaupun namanya bantuan, tapi teman-teman ini nantinya adalah program ini gratis, gitu ya, gratis. Oke, kita lanjut. Untuk mahasiswa yang boleh mengikuti program ini adalah mahasiswa yang aktif, ya, aktif, tidak boleh cuti.
kemudian berada di semester 3, 5, 7 pada saat program ini dijalankan. Jadi teman-teman yang sekarang ada di semester 2, 4, dan 6 itu boleh mengikuti program ini. Tapi kalau misalnya sudah semester 8 tidak boleh. Kemudian belum pernah mengikuti PMM 1. Ya, belum pernah, kecuali kalau misalnya teman-teman dulu apply PMM 1 dan tidak diterima, itu boleh. Tapi kalau sudah diterima dan melakukan menjalaninya, tidak boleh lagi mengikuti. Dan atau tidak terdaftar aktif dalam program kampus Merdeka yang lain. Nah, ini perlu diperhatikan untuk 1 tahun yang sama, ini teman-teman kalau sudah mengikuti program lainnya seperti kampus mengajar atau magang bersertifikat yang terdaftar di Dikti, itu nggak boleh mengikuti PMM. Gitu. Jadi pilih salah satu. Kalau misalnya ikut kampus mengajarnya tahun lalu, itu boleh mengikuti PMM yang tahun ini. Jadi 1 tahun hanya boleh mengikuti 1 program oleh sponsor yang sama. Gitu. Kemudian ada kemarin ada yang tanya teman-teman mahasiswa keperawatan ya, ada yang mau kita daftarkan program international credit transfer, itu tidak boleh juga mengikuti program ini. Nanti karena ada pembiayaan yang double dan pastinya pada saat seleksi tidak akan diloloskan seperti itu. Kemudian tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non-akademik. Nah, ini ada surat pernyataan komitmen mahasiswa. Ini nanti kita berikan akses semua persyaratan ini ya. Kita kasihkan akses, jadi teman-teman nggak usah download lagi, tapi kita berikan melalui link. Setelah akhir acara ini ya, kita infokan bagaimana akses linknya. Kemudian memiliki IPK minimal 2,75 pada saat periode pendaftaran PMM, dibuktikan dengan transkrip nilai. Memiliki KTP, kemudian memiliki surat izin dari PT pengirim, mendapatkan surat izin orang tua atau wali, memiliki atau bersedia membuat rekening aktif Bank Rakyat Indonesia atau Bank Syariah Indonesia. Nah, ini perlu diingat ya untuk teman-teman bahwa teman-teman di Pulau Jawa itu wajibnya adalah Bank Rakyat Indonesia, tidak BSI. Ya, perlu diperhatikan bukan BSI tapi BRI gitu. Kenapa kok nggak boleh BSI? Padahal di sini ada tulisannya BSI. BSI itu khusus Aceh, gitu ya. Jadi walaupun tidak ada tulisannya di sini khusus Aceh, tapi nantinya pada saat teman-teman diterima menyetorkan rekening BSI pasti akan ditolak kalau teman-teman dari Jawa, gitu. Nah, kalau misalnya sudah punya rekening, tapi harus mengupload surat kesediaan, diisi saja nanti surat kesediaannya, ya. Tapi tidak usah membuat rekening lagi. Jadi rekening ini juga wajib atas nama sendiri. Kemudian memiliki asuransi kesehatan aktif, diutamakan BPJS Kesehatan atau KIS. Ini teman-teman wajib aktif, monggo dicek apakah asuransinya masih aktif atau belum. Karena nanti yang diutamakan ini ya, jika teman-teman nggak ada yang aktif BPJS atau KIS-nya tidak aktif, untuk nantinya untuk lolos seleksinya itu agak susah. Kemudian telah divaksin COVID-19 minimal 2 kali. Nah, ini untuk teman-teman yang sudah vaksin 2 kali, alhamdulillah ya, tinggal di capture aja. Tapi saya sarankan untuk ngambil booster gitu. Kenapa? Karena sekarang ini peraturan yang paling baru adalah kalau misalnya naik pesawat itu masih dibutuhkan antigen apabila tidak punya booster. Ya, kalau dulu kan katanya antigen tidak usah lagi, tapi peraturan bulan April kemarin itu berubah lagi. Yang tidak punya booster tetap diwajibkan antigen. Jadi saran saya teman-teman kalau sudah eligible untuk mengambil booster diambil aja segera ke puskesmas gitu. Karena nanti untuk pembiayaan antigen tidak akan di-cover dari PMM begitu ya. Jadi teman-teman biaya sendiri. Jadi lebih baik booster saja dulu. Kemudian bersedia mentaati seluruh ketentuan PMM. Jadi untuk segala hal persyaratan ini nanti sudah ada contohnya, sudah ada formatnya, dan itu yang akan teman-teman urus mulai saat ini karena waktunya nggak panjang, begitu ya. Jadi untuk surat pernyataan komitmen, kemudian surat izin PT pengirim itu mungkin kapodinya susah dicari. Nah, teman-teman urus mulai sekarang karena pendaftarannya ini agak cepat-cepatan karena ada kuota, gitu. Nah, ini apa sih PMM 2 itu?
Yang pertama adalah pertukaran mahasiswa dilakukan melalui perpindahan klaster antar pulau. Seperti yang saya sebutkan tadi, jika teman-teman ada di Jawa, PT-nya di Jawa ya, UMG kan di Jawa. Jadi tidak boleh ke Jawa lagi. Gitu. Jadi teman-teman bisa pilih ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi atau Papua. Kemudian ada pengakuan 20 SKS dan memungkinkan pertukaran mahasiswa dari PTN ke PTS dan sebaliknya. Jadi semuanya campur jadi satu. Misalnya teman-teman PTS boleh ke PTN. Dan diikuti mahasiswa semester 357. Sekali lagi saya tekankan, ini 357 adalah saat nanti dijalankan PMM-nya. Jadi yang semester 2 saat ini silakan apply. Yang semester 8 tidak boleh. Kemudian ada eksplorasi keagamaan melalui modul Nusantara. Nah, ini yang disukai mahasiswa PMM. Apa sih modul Nusantara? Nanti ada penjelasannya. Di sini ya kalian yang memahami kebudayaan, kebinekaan, dan lain-lain sebagainya. Ini yang biasanya diajak jalan-jalan ya. Jalan-jalan sambil belajar begitu. Jadi nanti kegiatannya itu tidak di kampus saja, tapi teman-teman akan diajak ke tempat wisata. Misalnya yang ke Papua itu tahun kemarin ini ada mahasiswa kita yang ke Papua itu sampai diajak ke Raja Ampat begitu. Jadi betapa bahagianya. Nah, ini apa sih yang baru di PMM ini? Ini ya teman-teman bisa lihat kita sudah mengalami seleksi ya, seleksi yang panjang PT-PT yang boleh menerima mahasiswa. Dan alhamdulillah UMG ini jadi salah satu PT yang bisa menerima mahasiswa PMM. Tidak semua PT ya diseleksi oleh Dikti. Nah, khusus di Jawa ada 118 PT ya. Kemudian di luar Jawa silakan bisa dilihat hanya 38 PT di Sumatera, 7 PT di Kalimantan, 14 PT di Sulawesi, 8 PT di Papua dan 9 PT di Bali atau Nusa Tenggara begitu. Karena jumlahnya tidak sebanyak di Jawa, silakan teman-teman segera mendaftar ya, karena ini rebutan kayak gitu ya. Semoga saja kuota di masing-masing PT itu banyak. Saya berharapnya kuota mereka banyak, jadi walaupun ada cuma beberapa PT, tapi jika teman-teman daftarnya cepat, nanti insya Allah akan diterima di PT tersebut. Gitu. Jadi silakan segera diurus persyaratannya mulai hari ini. Gitu. Kemudian enaknya di sini ya, kalau yang dulu itu pada saat satu mahasiswa diterima di PT penerima, misalnya ada satu mahasiswa UMG di Universitas Syekh Kuala Aceh. Nah, dia misalnya offline di situ, dia harus online di beberapa PT, itu tahun kemarin, jadi agak membingungkan. Tapi untuk saat ini, pilih satu PT saja di sistem, gitu, di pulau mana. Nah, teman-teman langsung kuliahnya di situ saja, tidak ada di PT lain. Jadi teman-teman kuliah di 2 tempat, di PT penerima secara offline, dan di PT pengirim atau UMG ini secara online. Jika masih ada mata kuliah wajib yang diambil di UMG, gitu, silakan bisa dilakukan secara online. Dan teman-teman nggak boleh mengambil mata kuliah di luar 2 PT itu tadi. Nanti takutnya nggak kuat. Nah, itu tadi tidak ada PT Mitra ya, itu tadi yang online. Jadi offline di mana, online-nya kemana-mana. Itu seperti tahun lalu yang membingungkan. Tidak ada saat ini. Kemudian ada perbaikan beberapa sistem pelaksanaan PMM. Nah, ini kita sangat mengharapkan perbaikan sistem. Karena apa? Ini sebenarnya kita hari ini mau simulasikan gimana mendaftar PMM, tapi ternyata sistemnya down sampai diumumkan resmi di IG gitu. Jadi, tapi nggak apa-apa, nanti kita pandu bagaimana ya. Nanti kita share semuanya infonya. Dan ada pengakuan 4 SKS modul Nusantara. Kalau tahun lalu 2 SKS, padahal kegiatannya banyak sekali, sekarang 4 SKS. Jadi 20 SKS yang teman-teman ambil di PT tujuan, itu sudah termasuk 4 SKS modul Nusantara. Jadi 16 SKS itu yang mata kuliah lainnya. Gitu ya teman-teman, 20 SKS di PT tujuan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau request lebih ke PT tujuan, silakan gitu. ACC-nya di PT tujuan. Misalnya sudah 20 SKS, tapi pada saat sudah ke sana
pengen ikut di mata kuliah lain, jadi akhirnya lebih dari 20 SKS. Silakan, tapi PT-nya ACC apa tidak gitu. Kalau di ACC ya silakan, kalau kuat ya silakan. Nah, ini yang paling diutamakan di kegiatan PMM itu adalah modul Nusantara. Ini yang akan membuat teman-teman sibuk setiap minggunya. Karena apa? Pada saat hari aktif itu teman-teman mengikuti mata kuliah yang akademik, yang maksudnya yang bisa dikonversikan itu ya, mata kuliah sesuai prodi atau lintas prodi. Nah, pada saat weekend itu teman-teman melakukan kegiatan modul Nusantara. Nah, apa saja sih ini? Ada 14 kali pertemuan itu kegiatan kebinekaan. Gitu. Jadi ini contohnya misalnya kunjungan ke museum, kunjungan ke rumah ibadah, dan lain-lain. Jadi tergantung PT-nya nanti ngajak teman-teman kunjungan kemana. Pastinya ada kunjungan ya, yaitu tadi belajar sambil jalan-jalan. Tapi tidak hanya jalan-jalan aja. Nanti teman-teman belajar ada laporannya dan lain-lain gitu. Jadi plus ini 14 kali. Kemudian ada kegiatan inspirasi, nanti di PT Tujuan akan mendatangkan tokoh-tokoh ya, bisa budayawan, bisa atlet dan lain-lain yang memberikan inspirasi bagi teman-teman. Ini ada 3 meeting, 3 kali inspirasi. Setelah itu ada 7 kali refleksi, di mana teman-teman setelah melakukan kegiatan kebinekaan dan inspirasi itu nanti ada refleksi apa sih gitu ya, yang bisa di-share, bisa ditangkap dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada kontribusi sosial. Ini 1 kali kegiatan, yaitu bakti sosial, pentas budaya, dan lain sebagainya. Ini nanti biasanya diselenggarakan secara berkelompok, jadi teman-teman mau kontribusi apapun nanti bisa didiskusikan dengan kelompok. Yang pastinya kelompok itu nanti isinya adalah teman-teman dari tidak hanya dari UMG, tapi siapa yang mendaftar di PT Tujuan itu, bisa dari Jawa, itu bisa kumpul Kalimantan, Sulawesi, pokoknya banyak suku. Nah itu nantinya yang nanti teman-teman itu belajar. Ya, tantangannya di situ, menyatukan ide, menyatukan kepala, menyatukan otak. Menyatukan ide sama-sama di Pulau Jawa, teman-teman di Pulau Jawa aja susah, bagaimana di yang lainnya. Tapi jangan buat itu sebagai suatu yang rintangan, tapi buatlah itu sebagai suatu tantangan. Totalnya adalah 25 kali. Nah, ini modul Nusantara tadi yang bisa dikonversikan 4 SKS. Kemudian gimana sih pengambilan SKS pada PMM2? Nah, ini mengambil keseluruhan 20 SKS di PT penerima atau mengambil paling sedikit 14 SKS di PT penerima dan mata kuliah di PT pengirim hingga 6 SKS. Kalau tadi saya bilang 20 SKS di PT penerima full boleh, ditambah 6 SKS di PT pengirim juga boleh, ya. Terserah teman-teman nanti bagaimana kayak gitu. Atau skemanya seperti ini juga boleh. 20 SKS full di sana atau 14 SKS full di sana, 6 SKS di sini. Atau nggak usah menempuh mata kuliah di sini ya, tadi 20 SKS full di sana. Ya, terserah teman-teman. Tapi 4 SKS itu sudah include modul Nusantara ya teman-teman. Jadi ngitungnya nanti 4 SKS sudah termasuk modul Nusantara. Itu diingat-ingat. Kemudian apa sih yang dilakukan PT pengirim? Nah, apa yang dilakukan UMG nantinya setelah teman-teman diterima? Itu pastinya dari Prodi itu memfasilitasi ya, gimana sih pembuatan surat izin, rekomendasi dari Prodi. Yang pastinya yang tahu karakter dan sifat teman-teman, akademik teman-teman itu adalah Prodi. Kalau misalnya Prodi tidak mengizinkan, ya sudah berarti teman-teman ada masalah di Prodi. Tapi kalau misalnya diizinkan, alhamdulillah gitu. Insya Allah Prodi akan mensupport sekali. Kemudian nanti kita juga akan bantu keberangkatan dan kepulangan. Jadi teman-teman nanti kita pastikan apakah teman-teman dijemput di sana, gitu. Karena yang kadang pada saat di sana yang repot juga kita. Gitu, kita telepon PIC sana, ini mahasiswa kita dijemput apa enggak sih kayak gitu. Kita harus pastikan kalian itu dijemput gitu. Dijemput dan diantar ke bandara ya. Jadi kalau masalah sini ke bandara itu
teman-teman bisa berangkat sendiri, tapi pada saat di sana datang ke PT tujuan itu nggak mungkin kan dari bandara teman-teman langsung berangkat sendiri ke PT tujuan. Nah itu kita yang pastikan bahwa teman-teman dijemput kayak gitu. Kemudian ini teman-teman juga dapat pencairan UKT bagi yang tidak mendapatkan bidik misi atau KIP, gitu ya. Kalau ada kemarin itu yang sempat tanya, ada yang dapat KIP, ada yang bidik misi, masih boleh ikut PMM nggak? Boleh, boleh. Tapi untuk pendanaannya tidak boleh double, ya. Jadi kalau bidik misi atau KIP itu kan sudah dapat UKT dan biaya hidup. Jadi di PMM ini tidak dapat UKT dan biaya hidup lagi. Tapi untuk tiket, akomodasi itu masih dapat. Gitu ya teman-teman. Jadi tidak ada double pembiayaan. Yang sudah di cover KIP atau bidik misi tidak bisa di cover PMM. Kemudian berkoordinasi dengan koordinator PT penerima. Nah ini kita nanti yang melakukan untuk koordinasi bagaimana mahasiswa kita itu diterima dengan baik nggak, diperlakukan dengan baik nggak, kayak gitu. Karena setiap segala komplain itu nanti harus kita tahu dari teman-teman supaya mereka memperlakukan teman-teman itu dengan baik. Kita yakinlah mengirimkan teman-teman sana itu safe, ya. Oke, lanjut. Mohon diingat ini pendaftaran ini terkait PMM untuk mahasiswa adalah mulai tanggal 13 sampai 28 Mei. Nah, pada saat tanggal 13 sosialisasi sebelum tanggal 13 itu kita sebenarnya sudah menginfokan lewat Kapodi kayak gitu, dan kita harapannya teman-teman itu sudah mengikuti sosialisasi tersebut ya. Jadi ini sebenarnya ngecek lagi teman-teman ini paham apa enggak sih info PMM gitu. Sebenarnya sudah kita bagikan ya sosialisasi langsung lewat dikti itu. Terus dan itu pun sudah komplit gitu. Nah, ini sosialisasi kedua sebenarnya. Ya, harapan kami adalah teman-teman sudah paham betul kayak gitu dan tidak ada lagi pertanyaan setelah ini karena kita enggak membuka pertanyaan setelah ini ya. Teman-teman langsung go aja. Jadi 13 sampai 28 Mei jangan menunggu submit sampai tanggal 28, jangan menunggu submit sampai tanggal 20-an. Karena apa? Kuota itu tadi tidak banyak PT penerima di luar Pulau Jawa. Jadi mohon cepat-cepat ya. Karena peminatnya ini banyak sekali. Untuk pendaftarannya bagaimana? Untuk pendaftarannya teman-teman masuk di program PMM di website yang awal ini ya. Nah ini nanti kita akan bagikan link Google Drive yang isinya adalah linknya semuanya, panduannya, dan lain-lain itu, dan juga syaratnya kita bagikan kepada teman-teman. Ini kita sebenarnya mau simulasi ya, tapi kita cekkan aja apakah websitenya masih down apa tidak begitu. Oke. Jadi teman-teman nanti masuknya adalah di program/pmm.id. Ini seperti website ini bisa terlihat ya. Ini nanti langsung diketik sendiri atau bisa di-copy lewat link yang kita kasihkan. Nah, semoga tidak down karena hari ini down. Nah, masih down ya teman-teman, tapi tidak apa-apa. Nanti besok insya Allah bisa diakses. Gitu. Jadi ada pengumuman resmi hari ini. Ini sejak pagi kita nggak bisa akses dan pengumuman resmi itu ada di Instagram juga dan ada di grup WA kita kalau tanggal 17 Mei. Berarti hari ini ada perbaikan sistem atau bagaimana begitu. Oke. Kemudian saya kumpulkan beberapa penawaran dari PT lain ya. Ini saya share dulu. Untuk pemilihan kampusnya bagaimana sih? Ya. Untuk pemilihan kita harus kemana sih? Itu nanti semuanya ada di website sebenarnya. Ini saya kumpulkan, kita kumpulkan ya, para PIC mengumpulkan yang dari Jawa ini. Cuma tidak bisa cover semua karena banyak yang belum membuat flyer. Nah, ini sekedar kita share dulu karena ada amanah dari PT pengirim begitu, PT penerima. Jadi ini ada
dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasiliyah. Ini entah di mana ini, sepertinya di Sumatera ya. Jadi ini nanti kita bagikan juga. Di situ ada linknya untuk melihat universitasnya, kemudian ada prodinya apa saja, ada mata kuliahnya apa saja, begitu. Jadi setelah teman-teman daftar di tadi, link PMM itu tadi, silakan masuk ke universitas yang teman-teman inginkan. Gitu. Kemudian ini juga ada Universitas Fajar. Universitas Fajar ini dia kuotanya 140 mahasiswa, gitu. Prodinya ini silakan mungkin ada yang sama prodinya bisa dilihat di situ. Di sini juga ada kontak person, bisa di WA ya, karena saya sendiri juga dapat menerima WA dari banyak mahasiswa di luar Jawa. Jadi kalian boleh me-WA gitu. Kalian boleh mengirimkan WA untuk memberitahukan bahwa kalian ada minat ke universitas mereka. Jadi jangan di WA semua ya, tapi kalian tentukan dulu universitasnya mana. Oke, kemudian setelah menentukan baru kontak PIC-nya. Ini ada Universitas Bandar Lampung, ini juga kita sudah pernah mengirimkan mahasiswa ke sini. Nah, ini ada prodinya bisa dilihat ya, di situ ada linknya. Kemudian ada Universitas Islam Riau, yang mau ke Riau silakan. Kuotanya banyak, alhamdulillah 260 mahasiswa dan ada 232 mata kuliah. Kalau misalnya saat ini websitenya masih down, kalian bisa Google ya penawaran dari teman-teman di perguruan tinggi lain ini yang sudah kita kumpulkan. Kalian Google aja program studinya apa di situ. Soal apa tadi? Kemudian ini ada Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, yang mau ke Makassar, yang makanannya enak-enak, ada coto Makassar ini. Ya, semua makanan insya Allah enak di sana. Mereka menawarkan 180 mahasiswa kuotanya, gitu. Jadi segera. Ada juga Universitas Bina Bangsa Gesempena. Ini di Banda Aceh. Yang mau ke Aceh silakan, ya. Yang mungkin punya keluarga di Aceh, reuni ke Aceh ya silakan. Oke, pokoknya jangan pilih di Jawa lagi. Kemudian ada ini Universitas Nusa Cendana di Kupang. Nah, ini kita kemarin menerima 4 mahasiswa dari Nusa Cendana. 4 apa 3 ya? 2, saya lupa. 4 ya, Bu ya. 3 kayaknya. 4 atau 3 gitu. Kita juga menerima dari Nusa Cendana. Silakan kalau misalnya kalian ke sana. Oke. Di sini di Kupang, mohon juga kalian update terkait berita apakah daerah tersebut itu rawan bencana apa tidak. Jadi saya sarankan untuk teman-teman memilih tempat yang tidak rawan bencana begitu ya. Tapi kalau misalnya mau ke situ walaupun bencana sih tidak apa-apa sih, tapi mohon jaga diri ya, jaga hati-hati. Oke, semuanya namanya bencana itu kan kita tidak tahu ya, namanya kuasa Allah kita tidak tahu. Kemudian cek juga tempat-tempat itu apakah muslim atau non-muslim, universitas Islam apa tidak. Bukan kita melarang kalian ke sana, tapi ini lebih ke unsur nanti makanannya. Boleh ke sana tapi diperhatikan nanti makanan apa. Kadang kita nggak tahu di sana ternyata misalnya jual babi kayak gitu itu nggak ada tulisannya ya. Jadi mohon itu juga bisa di Google ya teman-teman, Google sendiri, jangan tanya PIC-nya nanti, tapi Google sendiri. Kemudian ada ini tadi sudah kayaknya. Ini apa ini? Ada UNMUHA, Universitas Muhammadiyah Aceh, sama-sama Muhammadiyah. Nah, ini fasilitas, sebenarnya fasilitas semua sama ya, yang kita tawarkan adalah ada asrama mahasiswa akomodasi yang tentunya ini nanti dapat gratis ya, kalian dapat pendanaan, kemudian antar jemput ke bandara, nah ini yang jemput adalah PIC-nya, universitasnya, kemudian ada, nah ini ruang IT, perpustakaan, semuanya insya Allah ada,
tur wisata pastinya karena ada modul Nusantara ya. Jadi wisata itu nggak hanya sekali, sekali 2 kali nggak, jadi berkali-kali. Kalau tadi kalian lihat kebinekaan itu kan banyak. Jadi wisata apa aja itu 14 meeting. Kemudian ada dan lain-lain sebagainya. Silakan. Ini dekat ke Masjid Raya Baitur Rahman. Kemudian ada, nah ini Universitas Muhammadiyah Sidenan Lapang, ini di Sulawesi ya. Kita dulu itu pengen mengirimkan ke sini, tapi ternyata mahasiswa kita nggak ada yang diterima di sana. Jadi kalau teman-teman bisa ke sana ya alhamdulillah, ini Sulawesi. Kalau ke Sulawesi dekat, ini kayaknya dekat Toraja atau di mana gitu, saya agak lupa. Kemudian ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, UMSU, ini juga universitasnya maju sekali ya. Silakan di Google dan dikontak jika kalian sudah tertarik di sana. Sebelum kontak pastikan kalian melihat detail universitasnya dan prodinya dan mata kuliahnya apa saja ya. Itu ada di websitenya di situ. Untuk saat ini website PMM masih down, jadi tunggu besok. Tapi sebelum mengakses website, kalian urus semua persyaratannya hari ini gitu. Ini ada lagi Uni Muda. Nah, ini Uni Muda ini kemarin sempat ada ngupdate website, ada perjalanan ke Raja Ampat. Jadi bagi teman-teman yang ingin ke Raja Ampat, silakan ke Uni Muda. Ini tahun kemarin satu mahasiswa offline ke sana, atas nama Dinda, mahasiswa agribisnis ya. Dia diajak ke Raja Ampat begitu. Kalau misalnya teman-teman mau kontak-kontak alumni PPM, silakan cek di prodinya masing-masing, tanya Kapodi ada nggak alumni PMM yang kemarin berangkat offline kayak gitu. Yang banyak berangkat itu di agribisnis, ada juga di akuntansi ya. Yang lainnya itu online karena universitas penerimanya itu yang masih belum bisa offline. Tapi tahun ini wajib offline semua, makanya itu ada seleksi. Ini ada Universitas Lambung Mangkurat di Kalimantan ya benar ya, kalau nggak salah Lambung Mangkurat itu. Silakan, ini juga maju sekali, akreditasinya juga A. Silakan cek sendiri. Kemudian ada Universitas Wamadewa Denpasar Bali, yang mau ke Bali juga ada pilihannya. Ada Universitas Samudra. Ini Samudra itu di mana saya nggak tahu. Cek aja ya nanti. Ada Universitas Labuhan Batu, kemudian Institut Teknologi Kalimantan, ada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat juga, bisa dilihat ya, itu flyernya itu mahasiswa PMM yang tahun lalu fotonya, mereka ke sana. Kemudian ada lagi ini tadi sama. Ini Unismu sama tadi sudah. Ini Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar. Bagi yang farmasi, silakan. Kemudian Universitas Bung Hatta. Ada lagi mana ini? Universitas dari Palopo kita menerima 2 mahasiswa begitu. Tapi kita belum ada yang ke sana. Jadi teman-teman kalau misalnya ke Palopo, silakan. Ini tempatnya bagus sekali ya di Palopo ini. Saya aja pengen ke sana masih belum tercapai gitu. Ada lagi STIM Bongaya Makassar. Kita kemarin juga menerima mahasiswa dari sini, cuma kita belum ke sana. Nah, ini masih beberapa tawaran yang kita kumpulkan. Sebenarnya banyak sekali ya. Nanti teman-teman bisa update di websitenya PMM gitu. Jadi kesempatan besar sebenarnya untuk teman-teman untuk mengupdate ini, gitu karena apa ya? Ini dulu itu zaman kita tidak ada ya, mungkin Bapak Ibu dosen waktu kita kuliah itu nggak ada seperti ini. Mohon di mute mic-nya. Jadi pada saat ini silakan, ini kesempatan gampang sekali, tinggal upload surat begitu aja terus diterima dan semuanya gratis gitu. Selanjutnya saya bantu share lagi untuk persyaratannya ya. Mohon ditunggu, saya buka dulu. Ini nanti teman-teman bisa buka di Google Drive.
Ini sudah kelihatan ya. Jadi ada format surat izin, format surat dan lain-lain. Saya buka satu-satu. Ini sudah bisa dilihat kah untuk surat izin? Sudah bisa belum? Sudah. Oke. Jadi ini surat izinnya. Ini minta ke Kapodi boleh, ke dekan boleh. Yang paling cepat siapa ya? Silakan gitu. Mungkin yang paling karena kalian kenalnya Kapodi, jadi silakan ke Kapodi saja. Bisa diusung mulai hari ini gitu. Ini formatnya di sini semuanya ya. Oke. Kemudian ada surat izin orang tua dan ini mohon tidak dipalsukan kayak gitu. Karena kemarin ada mahasiswa kita begitu. Jadi pada saat dinyatakan offline dia kebingungan karena orang tuanya nggak menyetujui lah. Kemudian saya tanya balik, lah kemarin ada surat izin orang tua kok sekarang nggak setuju? Ternyata dia tanda tangani sendiri begitu. Ya, jadi mohon hati-hati jika memang tidak diizinkan orang tua ya jangan ikut ya. Karena kita kan nggak tahu namanya orang tua kan mungkin ada banyak pertimbangan gitu. Tapi kalau misalnya sudah diizinkan silakan. Ini mohon ditandatangani orang tua sendiri ya. Oke. Jadi ini ada surat penyataannya. Ini bermaterai ya. Materainya 10.000. Mohon dipahami. Kalau misalnya tidak ada materai nanti akan dikembalikan. Syukur-syukur kalau dikembalikan. Kalau tahun lalu dikembalikan disuruh merevisi, tapi tahun ini saya tidak tahu ya. Takutnya tidak ada revisi langsung di-cut begitu, tidak lolos seleksi gitu. Karena banyak yang mendaftar. Jadi ini teman-teman tinggal ngisi ya, nggak usah mengubah format lagi, tinggal diisi dan ditandatangani. Ada lagi kesanggupan pembuatan akun rekening Bank BRI ya. Diingat bukan BSI, BRI. BSI hanya untuk yang di Aceh. Ini walaupun teman-teman sudah punya rekening BRI, tapi mohon diupload saja kalau misalnya dibutuhkan kayak gitu. Tapi nanti setelahnya tidak usah membuat rekening lagi karena sudah punya. Kalau belum punya ya membuat. Tapi nanti kalau dinyatakan diterima ya membuatnya. Jangan membuat sekarang. Kalau sudah dinyatakan diterima baru membuat. Kemudian ada surat pernyataan komitmen mahasiswa. Ini juga silakan langsung dibuat. Oke. Itu dibaca, tidak boleh ada yang dihapus, oke. Dan di situ ada materai. Jadi kalau sudah memang ikut di sini ya harus tanda tangan ini gitu. Status mahasiswa bagi yang penerima bidik misi ya di dilingkari yang bidik misi ini atau KIP ya, tidak boleh bohong karena nanti pasti ketahuan. Ini coret yang tidak perlu ya. Jadi yang tidak perlu dicoret aja. Kemudian, nah ini ada contoh tangkap layar BPJS Kesehatan menggunakan mobile JKN. Ini teman-teman bisa akses di mobile JKN, masuk aplikasinya untuk cek BPJS-nya apakah aktif apa tidak. Kemudian ini contoh tangkap layar vaksin pada aplikasi Peduli Lindungi. Semoga semuanya paham ya untuk aplikasi ini. Yang belum vaksin segera vaksin. Gitu. Nah ini nanti linknya kita share ke teman-teman semuanya. Gitu. Ini flyer, tapi ini belum terkumpul ya, belum dimasukkan oleh PIC di sini. Jadi ini yang kita kumpulkan di grup para PIC begitu. Saya belum tahu apakah sudah dimasukkan belum. Ini Kalimantan masih satu yang memasukkan dan ini juga masih ini bukan flyer. Jadi kalian juga bisa follow IG-nya Pertukaran Mahasiswa Merdeka ya, di situ diupdate semuanya gitu. Jadi semuanya silakan mengupdate sendiri ya sebelum tanya ke PIC masing-masing. Nah, ini di Sumatera sudah banyak yang memasukkan, tapi nggak semua. Saya nggak tahu kok di lainnya tadi belum masuk begitu. Jadi ini sebenarnya memudahkan PIC atau mahasiswa. PIC memudahkan mahasiswa begitu. Cuma kok banyak yang belum dimasukkan. Tapi tetap saja link kita akan berikan ya. Untuk detailnya PMR. Kalian daftar aja ke Sumatera dan lainnya, silakan diklik masing-masing. Ya memang butuh waktu untuk mencari satu-satu itu mau kemana. Kemudian ya karena nanti yang mengkonversi adalah Kapoldi, gitu, tidak di kita. Nanti juga menguruskan pada saat UKT kalian cair itu bagaimana itu Kapoldi ya. Jadi supaya nanti Kapoldi bisa membantu kalau misalnya ada apa-apa ya terkait kuliahan kalian, gitu. Jadi itu saja Bu Nata. Waalaikumsalam. Itu saja dari kami, penjelasan dari kami. Silakan yang mau tanya jawab. Silakan yang mau tanya jawab. Oke, terima kasih Bu Polina.
atas sosialisasinya. Silakan bisa membuka mikrofon, menyampaikan pertanyaan, dan akan segera kami jawab. Dan mohon perhatiannya untuk pertanyaan terkait PMM 2 ini, kita selesaikan di sini ya. Jadi supaya lebih jelas dan akurat penjelasannya lewat kegiatan virtual meeting kita hari ini. Ya, saya buka pertanyaan kepada teman-teman sekalian apabila ada pertanyaan. Ya, ada yang raise hand, Mbak Hasa. Silakan Mbak Hasa, pertanyaannya disampaikan. Baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan ya Bu ya, terkait ini yang saya tangkap itu, saya dapat informasi dari teman saya mengenai pamfletnya, terutama yang di pertukaran yang ada di Aceh. Nah, itu tuh kalau nggak salah pelaksanaannya mulai dari September sampai Desember. Dan itu tuh kira-kira apakah itu tuh bisa dihitung 1 semester, Bu? Apakah itu sama dengan 1 semester dengan yang ada di UMG? Jadinya kalau kita ke Aceh sana itu kita udah nggak usah mengikuti 1 semester yang ada di UMG. Lalu pertanyaan yang kedua itu terkait ini Bu, kan mungkin dari prodi yang berbeda, apakah ada batasan prodinya, kayak semisal untuk yang di Aceh itu tuh hanya untuk prodi ini aja, apakah ada batasan untuk program studinya? Jadinya nggak semua prodi itu bisa ikut aja. Baik, terima kasih Mbak Asa atas pertanyaannya. Saya rangkum pertanyaannya. Yang pertama maksudnya adalah apakah kegiatan PMM ini apabila tidak dilaksanakan selama penuh 1 semester di kampus tujuan misalnya, itu apakah bisa diakui kegiatannya itu sebagai kegiatan akademik 1 semester di UMG. Begitu ya Pak. Yang kedua, apakah prodi yang berbeda ini, apakah prodi-prodi yang bagaimana Mbak tadi maksudnya? Berbeda ya, berbeda prodi itu ya Mbak maksudnya Mbak? Apakah bisa diikuti ya lintas prodi gitu ya maksudnya ya? Mungkin di prodi sini yang akan diikuti di sana prodinya berbeda begitu ya? Bukan Bu, maksud saya untuk apakah ada batasan untuk program studi, misal di sana itu hanya untuk, misal di Aceh, itu tuh hanya untuk jurusan industri saja, misal seperti itu. Jadinya untuk yang ambil akuntansi 2MG itu nggak boleh ikut yang di Aceh. Oke, oh iya, terima kasih. Mungkin Bu Paulina akan segera menjawab dari pertanyaan Mbak Hasa ini. Baik, terima kasih Mbak Hasa. Dari prodi mana Mbak Hasa? Dari prodi teknik industri Bu. Oke, baik Mbak Hasa, untuk pertanyaan yang pertama ya, universitas tujuannya tadi yang mau dituju di mana? Yang di Aceh Bu. Universitas apa? Sudah ada namanya atau belum? Nah, itu juga yang masih ingin, yang ingin saya tanyakan, soalnya di pamflet itu belum jelas gitu lebih informasinya, masih bias gitu aja. Oke, baik. Oke, jadi kalau misalnya untuk perkuliahan ya, kalender akademik setiap universitas itu kan beda-beda. Jadi di UMG sendiri ini mulainya September terakhir sampai Januari. Ada di Aceh itu ada universitas yang mulainya itu Agustus. Ada juga yang September. Nah itu untuk PMM ini dihitungnya adalah 1 semester. Walaupun ada perbedaan tanggal dimulainya perkuliahan begitu. Jadi tetap dihitung 1 semester. Karena nanti untuk program ini nanti pada saat keberangkatan dan kepulangan itu sudah ditentukan begitu ya. Dan satu lagi info untuk pendanaan ya untuk mahasiswa. Ini mungkin mumpung saya ingat. Jadi tidak seperti tahun lalu yang pendanaan itu agak molo ya dari LPDP. Jadi pendanaan bukan kita, tapi dari LPDP itu yang mahasiswanya sudah datang tapi ternyata belum dikasih pendanaan. Nah ini kemarin diinfokan bahwa mereka menggaranti kayak gitu teman-teman pada saat datang itu sebelumnya sudah menerima pendanaan begitu ya, semoga gitu. Jadi seperti itu. Untuk konversinya nanti konsultasi sama prodi ya, mata kuliah itu mau dikonversi ke mana begitu. Mau ambil mata kuliah yang beda silakan, tetap nanti konsultasi ke Kapodi. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua terkait pengambilan mata kuliah lintas prodi ada batasannya. Jadi misalnya universitas itu tadi khusus farmasi, mata kuliah yang ditawarkan hanya
mata kuliah di Prodi Farmasi begitu. Kemudian teman-teman yang dari Prodi Teknik Industri pengen ambil, silakan, boleh. Justru itu goalnya MBKM, boleh mengambil mata kuliah lintas prodi begitu ya. Tapi saya sarankan tetap konsultasi kepada Kapodi untuk itu. Nah, kalau misalnya Kapodi nanti mau mengkonversi satu mata kuliah di satu semester di sana dengan satu semester di sini, itu harapannya program PMM ini begitu ya. Silakan kita kembalikan ke Kapodi untuk masalah konversi gitu. Gitu Mbak Asa? Ya, Mbak Asa bisa diterima? Sudah jelas ya Mbak Asa ya. Yang lain lagi ingin bertanya? Silakan teman-teman. Oh ya, untuk info terkait linknya di mana aksesnya tadi semua yang saya share itu tadi nanti akan saya satukan. Jadi satu link Google Drive yang saya share ke Kapodi gitu ya. Teman-teman, jadi teman-teman nanti mintanya ke Kapodi. Jangan menunggu Kapodi untuk share ya. Tapi teman-teman yang minta ke Kapodi setelah ini 30 menit setelah selesai Zoom, insya Allah kita akan proses link itu ke Kapodi ya. Jadi tidak ada yang miss dari kami gitu ya. Oke, terima kasih Bu Paulina. Ini ada yang bertanya lagi dari Mbak Anissa sepertinya. Mbak Anissa Nurkofifa, silakan pertanyaannya. Baik, pertanyaan saya, kan saya sekarang masih baru semester 2. Berarti ketika saya apply mau daftar itu menggunakan IPK semester 1 ya. Terus pertanyaan yang kedua, yang dimaksud 4 SKS modul Nusantara itu gimana? Maksudnya apakah 4 SKS modul Nusantara itu sudah masuk ke 20 SKS modul dari PT penerima atau berbeda SKS? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu saja Mbak Anissa. Baik, Bu Paulina mungkin. Baik, Silakan. terima kasih Mbak Anissa dari Prodi mana? Saya dari Prodi Manajemen. Oke, masih semester 2 ya? Iya, Bu. Oke, jadi untuk persyaratan tadi kan ada transkrip yang diupload. Transkripnya boleh semester 1, karena yang semester 2 ini kan masih berjalan, otomatis kan belum ada kan, kayak gitu. Jadi, dan pendaftaran kan paling lambat tanggal 28 gitu, otomatis kan untuk transkrip nilai-nilai di semester 2 kan belum masuk. Jadi transkrip terakhir gitu, tidak apa-apa. Oke, kemudian untuk yang kedua, 4 SKS di modul Nusantara itu ya. Jadi untuk mengambil mata kuliah di PT Tujuan boleh 20 SKS gitu ya. Nah, 20 SKS ini tadinya adalah kalau misalnya dipecahkan gitu ya, ada 4 SKS modul Nusantara. Kemudian ada 16 SKS sisanya. Ini teman-teman boleh ambil mata kuliah yang satu prodi atau lintas prodi gitu. Jadi totalnya 20 SKS. Gitu. Gitu Mbak Anissa. Ya, Oke. baik, Bu. Oke, Mbak Anissa. Terima Ada lagi? Sama ini, Bu. Untuk pendanaan, kan saya mengikuti program KIP kuliah. Nah, untuk program pendanaannya sendiri ini yang tadi yang dijelaskan tiket akomodasi itu gimana, Bu? Itu di cover kampus Merdeka atau tidak gitu? Oke, langsung saya jawab. Tadi yang sesuai yang saya jelaskan tadi, untuk teman-teman yang dapat program bidik misi dan KIP itu yang didapat adalah UKT dan biaya hidup. Betul apa tidak? Betul, Bu. Betul ya. UKT sebesar 2.400.000 ya? Iya. Oke, iya. Untuk biaya hidup per bulannya berapa kalau boleh tahu? Per bulan 700.000. Iya, 700 antara 700 sampai 800 ribu. Jadi untuk KIP dan bidik misi ini kan sudah dapat biaya hidup dan UKT sebesar sekian. Nah, itu nanti tidak akan PMM itu ada biaya hidup, ada UKT, ada tiket PP. Berikan PMM itu tadi adalah yang sudah kalian dapat di bidik misi atau KIP, yaitu biaya hidup dan UKT. Besarannya sama. Gitu ya, sama. Jadi UKT sama-sama 2.400.000 dan biaya hidup pun sama. Jadi mau membandingkan kok besaran PMM enggak, tapi semuanya sama ya. Jadi tidak boleh ada double di situ. Tapi untuk nanti kan tiket PP kan tidak ditanggung oleh KIP.
Jadi nanti Iya. PMM tetap nanggung gitu. Jadi intinya adalah program ini gratis gitu. Oh, baik. Ya, Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya. sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Mungkin teman-teman yang lain lagi apabila ingin bertanya, alangkah baiknya menyalakan kamera ya, supaya kita mengerti. Ya, terus kemudian perkenalkan diri dari prodi mana. Ya, oke, bisa kita lanjutkan teman-teman yang akan bertanya, disilakan. Siapa lagi yang ingin bertanya? Mungkin ada penjelasan yang belum jelas. Ya, ada lagi? Silakan ditanyakan tentang hal teknis sekecil apapun boleh ditanyakan. Jadi supaya nanti kegiatan untuk mengikuti PMM ini baik persyaratannya, pelaksanaannya sampai akhirnya itu semuanya bisa menjadi jelas. Silakan. Bu Nata, izin saya mau menjelaskan panduannya. Mungkin ada poin yang tadi masih belum saya jelaskan ya. Takutnya kelewatan. Ya, Bu Paulina, silakan. Ini mau saya buka dulu panduannya. Ini nanti panduannya juga akan saya kumpulkan jadi satu ya di link itu tadi. Sebentar Bu, saya cari yang bagian mahasiswa. Nah ini. Jadi panduan itu teman-teman sebenarnya bisa download di webnya. Webnya tadi sudah saya kirimkan di chat box gitu. Nah, kalau di panduan ini kan ada beberapa persyaratan tadi yang tidak ada di penjelasan itu adalah SPTJM gitu. Nah, ini KTP sudah ada, transkrip terakhir ya. Silakan diurus mulai sekarang karena kan transkrip kan butuh tanda tangan dekan dan kapoldi gitu. Jadi takutnya kapoldi dan dekan tidak ada di tempat, jadi prosesnya itu lama gitu. Kalau teman-teman ngurusnya minggu depan ya itu tadi takutnya universitas tujuan yang teman-teman inginkan sudah nggak membuka kuota. Kemudian surat izin, surat pernyataan komitmen mahasiswa. Nah ini ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak, SPTJM ini tidak ada di link yang saya bagikan tadi dan tidak ada di upload begitu. Ini kemungkinan ada pada saat nanti teman-teman diterima sebelum berangkat ada surat ini yang harus diupload gitu. Kemudian nah, ini lengkap semuanya ya, ada proses seleksi ini juga. Tadi yang saya ingat adalah surat domisili, Bu Nata. Kemarin itu beberapa mahasiswa dari luar itu tanya apakah dibutuhkan surat domisili. Nah, bahkan ada yang nggak paham domisili itu apa sih gitu. Jadi surat domisili adalah menyatakan pernyataan kalian bisa minta surat ini di RT RW itu yang menyatakan kalian tinggal di situ. Lah, butuh apa enggak sih surat domisili ini? Dibutuhkan ketika keberangkatan kalian itu beda dari alamat kalian gitu. Nanti kalian pada saat menuliskan alamat itu adalah alamat yang sesuai KTP. Gitu ya, sesuai KTP. Kalau bisa dituliskan lengkap. Kadang di KTP cuma alamat apa ya tidak terlalu detail lah. Dituliskan detail boleh. Nah, tidak sesuai keberangkatan misalnya kalian dari Jawa Timur ya otomatis kan bandaranya Juanda. Gitu. Tapi ternyata kok berangkatnya nanti setelah diterima ya pada saat berangkat kok milihnya Bandara Soekarno-Hatta. Nah, itu yang membutuhkan surat keterangan domisili. Ya. Oke. Walaupun bandaranya Juanda, nanti tapi kalau misalnya kalian rumahnya Bojonegoro, tapi kan bandaranya tetap Juanda gitu kan. Itu nggak usah butuh surat domisili. Itu yang penting satu bandara. Tapi kalau jauh sekali yang itu melewati bandara banyak, itu penting. Surat domisili penting dibutuhkan gitu. Gitu teman-teman. Ini hal-hal yang biasanya ditanyakan mahasiswa. Oke.
Sudah cukup Bu Nata, silakan kalau misalnya banyak silakan ya, karena kita sudah selesai di Zoom ini, jadi tidak ada pertanyaan lagi lewat WA, karena nanti akan kita kembalikan ke Kapoldi terkait itu semua. Gitu. Oke, terima kasih Bu Polina. Tambahan penjelasannya menjadi semakin jelas teman-teman mahasiswa ini yang akan mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Ini teman-teman juga ini ya, mengikuti kegiatan pertukaran ini bisa nambah pengalaman banget ini dan juga menambah koneksi atau tambah teman yang banyak dari seluruh Indonesia. Apalagi kegiatan ini ada yang mendanai. Nah, itu ya, enaknya di situ ya. Ada yang mendanai. Jadi sambil bertukar, sambil mengikuti kegiatan di kampus lain, di daerah lain, sambil kita mengenal daerah lain di seluruh Indonesia. Nah, enaknya kita kan juga sambil jalan-jalan. Nah, tapi itu bukan misi utama loh ya, jalan-jalannya itu bukan misi utama, tapi itu adalah benefitnya kita ya, keuntungan tambahan kita apabila kita mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa ini. Nah, itu enaknya. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan lain lagi. Ya, apa jangan-jangan ini nggak ada yang pengen jalan-jalan nih? Kok nggak ada yang bertanya? Berarti apa nggak ada yang pengen? Apa sudah jelas semuanya? Kalau memang sudah jelas semuanya ya kami sangat senang sekali sehingga teman-teman yang mengikuti kegiatan ini nanti segala sesuatunya sudah dipersiapkan dan juga sudah nantinya lancar gitu. Oke, ada teman-teman yang lain? Satu lagi Bu Nata, karena kita nggak bisa menampilkan websitenya PMM yang lagi down ya. Nanti pada saat sudah mendaftar di website itu, ini yang perlu diingat, takutnya nanti bingung. Jadi ada menu itu ada dashboard, kemudian ada data mahasiswa, kemudian ada unggah berkas dan pilihan PT. Jadi data mahasiswa harus diisi dulu, begitu ya, data-data kalian. Kemudian unggah berkasnya itu tadi persyaratan itu semuanya. Dan yang paling bawah adalah pilihan PT. Nah, itu pilihan PT nanti akan banyak muncul PT-PT. Tadi kita kita tawarkan tadi adalah kumpulan PT-PT di luar Jawa yang sudah PIC bagikan gitu. Tapi sebenarnya masih banyak lagi di luar yang kita tawarkan itu yang masih belum sempat kita kumpulkan gitu ya. Jadi teman-teman jangan terpacu pada hanya pada PT yang tadi kita tawarkan. Ya syukur-syukur yang kita tawarkan tadi sudah masuk di hatinya teman-teman. Tapi kalau ada yang lain lagi silakan explore sendiri gitu. Oke, ini sepertinya ada pertanyaan lagi Bu Polina ini dari Mbak Sri Wahyuni. Mbak Sri Wahyuni akan menyampaikan pertanyaan. Silakan Mbak Sri Wahyuni, silakan open kamera dan perkenalkan diri Anda. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama untuk yang ingin saya tanyakan mengenai kita kan keluar Jawa ya Bu. Kalau misal ke Makassar gitu ya. Lalu bagaimana dengan paspor atau paspor untuk kita ke sananya Bu? Apakah itu kita membeli sendiri atau bikin sendiri atau bagaimana gitu? Terima kasih Bu. Oke, ini paspor atau tiket? Paspor Bu. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin Bu Polina, silakan dijawab. Oke. Untuk paspor kita tidak memerlukan gitu. Karena paspor ini khusus untuk kalau misalnya kita ke luar negeri gitu. Jadi kalau misalnya masih di Indonesia, insya Allah kita tidak membutuhkan paspor gitu ya. Jadi teman-teman tidak usah buat paspor untuk ini gitu. Tapi kalau untuk tiket kalau tahun lalu itu untuk tiket dibelikan oleh PMM, panitia PMM oleh Dikti gitu. Nanti kita yang PT tujuan teman-teman itu yang nanti yang akan menguruskan semuanya itu. Jadi pada saat teman-teman diterima, ini yang perlu dipahami, yang menguruskan teman-teman semuanya adalah PT tujuan. Jadi bukan kita. Kayak gitu ya. Kecuali kita hanya mengurus UKT saja nanti pada saat pencairan. Tapi untuk masalah tiket, masalah uang akomodasi belum cair, uang apalagi tadi biaya hidup kok belum cair, itu PT tujuan, gitu ya. Jadi pada saat teman-teman sudah diterima, nah itu teman-teman sudah jadi tanggung jawab PT tujuan.
begitu diterima di Unismu Makassar, teman-teman sudah mahasiswanya Unismu. Gitu. Itu karena nanti ada SOP. Itu tahun lalu seperti itu. Nah, untuk tiketnya nanti teman-teman nanti dari universitasnya itu yang akan menentukan kapan teman-teman harus sampai di PT tujuan itu. Bisa jadi PT tujuan tadi ada yang memulai perkuliahan Agustus. Berarti misalnya 20 Agustus perkuliahan teman-teman sampainya adalah sebelum tanggal 20 Agustus itu. Dan nanti di sana sudah disediakan tempat tinggal. Tapi nanti tempat tinggalnya adalah teman-teman yang membayar. Tapi membayar uangnya itu dari bantuan PMM itu tadi. Jadi di sana menyediakan tempat, tapi nanti yang bayar adalah teman-teman pada saat uangnya sudah cair. Karena nanti cairnya adalah di teman-teman, bukan di PIC-nya. Gitu. Jadi untuk paspor tidak usah ya, hanya tiket aja yang diperlukan. KTP ya, KTP wajib. Jadi kalau yang KTP-nya hilang mohon segera diurus gitu karena itu penting sekali. Oke, terima kasih Bu Polina atas jawabannya. Mbak Sri Wahyuni jelas ya? Paspornya enggak perlu. Paspor itu kalau untuk luar negeri. Mungkin yang perlu dipersiapkan apa booster. Teman-teman udah vaksin kan? Nah, teman-teman udah vaksin. Biasanya kita untuk ini ya, penerbangan, transportasi, ini masih diperlukan keterangan-keterangan bahwa kita bebas dari COVID. Nah, itu ya yang diperlukan adalah itu. Jadi kalau teman-teman yang belum booster, mungkin segera dipersiapkan supaya nanti bisa memperlancar perjalanan. Oke, terima kasih Mbak Sri Wahyuni pertanyaannya. Ada lagi ini teman kita yang ingin bertanya, Mas Said Nabil. Silakan Mas Said Nabil menyampaikan pertanyaannya, open video dan perkenalkan diri Anda dari prodi mana. Silakan Mas Said. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau bertanya, untuk apa? Untuk pemilihan kampus, apakah harus di luar Pulau Jawa, Bu? Kenapa kok nggak di daerah Jawa sendiri? Itu sih, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Said Nabil. Bu Polina mungkin. Oke, baik Mas Said Nabil, kenapa kok nggak boleh di Jawa saja? Karena memang aturannya PMM begitu. Jadi harapannya PMM adalah mahasiswa lebih mengenal suku, budaya, dan lebih mengembangkan pola pikir kritis gitu dan menyatukan kebinekaan. Karena kan di sini ada modul Nusantara itu kan isinya adalah kebinekaan, kemudian apa tadi inspirasi, kemudian ada refleksi. Nah, itu tujuannya gitu. Jadi yang dari Jawa tidak boleh ke Jawa. Jawa, Madura masih ngikut Jawa ya kalau di klaster PMM ini. Jadi nggak boleh ke Madura juga teman-teman. Gitu. Jadi aturannya memang gitu. Berdasarkan klaster. Tahun lalu juga begitu sama. Tuh. Oke, terima kasih Bu Polina. Mas Said, jelas ya? Jadi supaya kita rata gitu ya. Jadi yang di Jawa itu enggak ngelutak di Jawa aja ya, biar kita menyebar juga, memberikan pengalaman yang baru, teman yang baru bagi teman-teman kita yang ada di luar Pulau Jawa. Nah, gitu ya. Sudah jelas ya Mas Said tampil ya? Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain lagi ada di kolom chat. Ini ada yang tanya, permisi mau izin bertanya karena mic-nya tidak bisa. Oke, yang ingin ditanyakan adalah pendanaan apa saja yang kita dapat dari PMM ini, termasuk biaya hidup atau bagaimana? Oh, terkait dengan pendanaan. Ya, jadi kegiatan PMM ini didanainya apa saja, begitu ya? Oke, ini dari siapa ini? Mbak Trisna Aulia. Oke, silakan Bu Polina. Baik, tadi pertanyaan tadi sebenarnya sudah dijawab, tapi nggak apa-apa, kita jelaskan lagi. Mungkin tadi ada yang belum sempat gabung. Untuk pendanaan yang didapat mahasiswa adalah biaya hidup, ya. Kemudian ada akomodasi. Akomodasi ini adalah tempat tinggal, gitu. Kemudian ada tiket PP, tiket pesawat PP, begitu. Pastinya tiket pesawat, nggak boleh naik kapal. Kemudian ada UKT, gitu. Jadi itu tadi pendanaan yang diberikan. Di luar itu misalnya kayak internet, kuota internet itu tidak dapat, gitu. Ataupun tadi tes antigen tidak dapat. Jadi yang tadi kan persyaratannya kan dua kali vaksin, begitu ya teman-teman.
Nah, kita nggak tahu peraturannya nanti berubah lagi apa enggak, karena kemarin saya dan Bu Nata juga baru melakukan perjalanan penerbangan ya, perjalanan udara itu. Booster itu sangat penting sekali. Jadi pada saat teman-teman perlu menerima booster itu diwajibkan untuk antigen gitu. Jadi makanya tadi kita sarankan untuk teman-teman kalau sudah eligible untuk booster segera dan belum booster segera mencari booster begitu supaya nanti tidak mengeluarkan biaya untuk antigen lagi. Itu ya. Jadi itu tadi ada biaya hidup kalau kemarin itu sebesar 700.000 sama ya dengan KIP dan bidik misi, UKT sebesar 2.400.000 gitu. Kalau ini sebenarnya belum ada detailnya sebesar berapa, tapi selalu sama di setiap dimanapun. Kemudian untuk akomodasi 500.000 per bulan. Kalau UKT tadi per 1 semester 2.400.000 1 semester. Biaya hidup per bulan 700.000. Gitu ya. Jadi tidak 1 semester tapi per bulan. Akomodasi juga per bulan 500.000 sama UKT. Sudah ya, Bu ya. UKT akomodasi biaya hidup sama tiket. Nah, tiket PP ini yang tergantung nanti yang mensarankan biasanya BMM. Gitu. Kalau misalnya tiket ke Papua ya lebih mahal lagi, ke Aceh ya lebih mahal lagi gitu. Kalau ke Bali sini ya murah karena dekat. Oke, seperti itu ya. Oke, Mbak Trisna sudah terjawab ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Mbak Lintang Permatasari, Raisen, silakan Mbak Lintang Permatasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Permatasari dari Prodi Budidaya Perikanan. Saya ingin bertanya, untuk pengumpulan persyaratan pendaftarannya itu kita tulis tangan apa kita ketik? Terus kemudian kan saya ada yang mengatakan kalau kita itu boleh memilih 2 PT tujuan. Jadi, tapi hal itu masih kayak simpang siur, belum ada yang menegaskan kita boleh memilih 2 PT itu atau hanya 1 PT yang bisa kita pilih. Begitu, Bu. Terima kasih. Baik, Mbak Lintang. Tadi terkait pengumpulan persyaratan itu adalah lebih baik diketik saja gitu ya. Karena semua file sudah kita berikan ya dalam bentuk soft file. Jadi nanti tinggal kalau PDF nanti dikonversi ke Word. Diketik ya, jangan ditulis tangan, ketik aja. Kecuali tanda tangan nanti kayak gitu. Setelah diketik di print ya, kemudian ditandatangani. Kemudian untuk PT tujuan, kita harus milihnya 1 atau 2, 1 ya. Jadi ini memang kadang yang harus kita hindari, mohon mahasiswa UMG khususnya ya, jangan termakan isu hoax kayak gitu. Jadi pada saat nanti kalian sudah diterima, info apapun yang kalian dapat di grup mahasiswa, kalian nanti pasti masuk di grup mahasiswa nasional yang itu isinya berapa ribu mahasiswa itu. Segala info jika tidak dibagi oleh PIC kampus tujuan dan PIC PT pengirim, itu mohon tidak anggap itu hoax gitu ya. Jadi jika PIC kedua PT tadi, PT tujuan dan PT menerima tidak membagikan, info itu tidak jelas, tidak valid. Atau misalnya ada info apa di grup mahasiswa, mohon tanyakan ke PIC dulu sebelum menyebarkan. Kayak gitu. Karena itu terjadi tahun lalu. Banyak sekali hoax bermunculan yang ternyata setelah diselidiki itu adalah timbul dari asumsi mahasiswa begitu ya. PIC malah bingung, loh ini info dapat dari mana kayak gitu. Jadi ada yang sampai ini kita berangkat apa enggak sih? Padahal dari PIC menyatakan kalian berangkat, tunggu saja tiketnya masih diuruskan gitu. Yang grup mahasiswa rame sekali katanya ini batch terakhir untuk berangkat kayak gitu. Jadi mohon mahasiswa tidak gaduh dan tidak khawatir selama PIC tidak memberikan info apapun, jadi aman seperti itu ya. Jadi mohon info itu datanya dari PIC saja. Kalau PIC DPT pengirim itu ada nanti saya pada saat teman-teman diterima langsung kita buatkan grup begitu. Pada saat sudah diterima. Nah, segala informasi nanti akan ada dari saya dan PIC PT tujuan.
Gitu ya teman-teman. Jadi nggak boleh berasumsi sendiri kayak gitu. Jadi untuk PT tujuan tadi satu saja, satu. Kalau dua nanti bingung. Dua mungkin ini maksudnya adalah PT tujuan dan PT pengirim kayak gitu ya. Jadi UMG dan universitas mana gitu. Tapi kalau untuk kalian dari UMG nggak boleh milih satu universitas, misalnya diajak semua Syakwala dipilih, Universitas Muhammadiyah aja dipilih, nggak boleh seperti itu. Jadi harus satu saja yang dipilih. Gitu ya Mbak Lintang. Nggih, Bu, terima kasih. Oh iya Bu Nata, ini tadi lanjutannya Mbak Iya, Risma tentang transportasi ini ya. Iya. Selama kita di sana bagaimana gitu gitu. Nah, pada saat kalian di sana, kalian mau kemana kayak gitu ya. Kalau misalnya di sini dulu yang di UMG kan diusahakan untuk akomodasi itu dekat dengan kampus. Setiap PT itu mengusahakan seperti itu. Jadi pada saat kalian dari tempat tinggal, entah itu kos, entah itu asrama, itu ke kampusnya itu bisa jalan kaki, ya. Jadi tidak membutuhkan biaya lagi untuk naik angkot, naik Grab, naik Gokar dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya kalian kebutuhannya untuk jalan-jalan, belanja kemana ya, itu urusan kalian sendiri, ada biaya hidup seperti itu ya. Kemudian untuk jalan-jalannya ngikut paket modul Nusantara tadi yang semuanya sudah ditanggung oleh dana modul Nusantara gitu. Jadi dana modul Nusantara itu sudah ada, misalnya kalian mau ke museum, itu kalian nggak usah bayar lagi, nanti dibayari oleh situ ya. Masuknya situ itu sudah nggak boleh bayar lagi. Kemudian ada kontribusi sosial. Nah ini terjadi tahun lalu, alhamdulillah mahasiswanya lapor ke kita. Ada nama mahasiswa itu dimintai uang untuk nalangi dulu, nalangi. Jadi nalangi nanti dikembalikan, tapi nggak saya bolehkan kayak gitu. Karena apa? Mahasiswa nggak punya uang gitu. Ibaratnya seperti itu kan. Walaupun kalian kaya, tapi kita ibaratnya mahasiswa nggak punya uang untuk nalangi gitu. Jadi mohon apabila ada disuruh membayar UKT di sana kayak gitu, apa namanya, tidak ya, konsultasikan dengan kita dulu. UKT itu tadi ya, kalian tidak perlu membayar UKT ke universitas tujuan. Jadi tidak ada yang perlu dibayarkan ke universitas tujuan, tidak ada. Diingat. Jadi kalau ada universitas yang meminta uang, itu mohon laporkan ke kita. Nanti kita konfirmasi untuk apa sih ini. Kecuali mahasiswa yang mengikuti mata kuliah apa yang harus prakteknya membayar. Nah itu boleh. Gitu. Tapi kalau ada yang meminta bayar SPP sekian tambahan, nggak boleh ya, tidak boleh. Kita tidak membolehkan mahasiswa untuk membayar UKT ke universitas tujuan. Jadi UKT itu akan dicairkan ke universitas asal gitu. Gitu ya teman-teman, mohon diingat ini ya. Kemudian hati-hati pada penipuan. Jika info itu misalnya terkait pencairan dana tidak diberikan, tidak diinfokan oleh PIC, itu adalah hoax karena banyak penipu. Ya, tahun lalu banyak sekali penipu yang mengirimi pesan atas nama, misalnya saya atas nama Bu Paulina dari UMG, mohon hubungi saya, UKT sudah cair. Itu banyak sekali seperti itu. Jadi ingat-ingat nomor, nanti misalnya PIC-nya siapa, nomornya diingat ya, nomornya mana. Kayak gitu. Kadang nomornya beda, namanya sama. Itu wajib dicurigai. Sudah, seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Pong atas tambahan penjelasannya. Ini ada lagi yang ngechat di kolom chat ini terkait bertanya tentang PPT dan PDF dari kegiatan yang kita jelaskan ini tadi. Ini sudah dijawab oleh Mbak Meli. Semuanya. Nanti kita bagikan link Google Drive yang isinya PPT ini, PPT sosialisasi, kemudian panduan, kemudian persyaratan, link persyaratan, kemudian tadi tawaran dari universitas lain juga, ya, semua jadi satu akan kita bagikan ke Kapoldi. Jadi mohon mahasiswa mintanya ke Kapoldi ya, gitu. Jangan gitu ya, menunggu dikasih, tapi kalian yang minta. Ya, yang berminat segera gerak cepat, yang tidak berminat ya sudahlah. Ya, yang berminat segera menghubungi Kaprodi masing-masing karena info dan segala sesuatunya bisa melalui Kaprodi. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain lagi dari teman-teman yang mungkin baru gabung, dan juga Bu Nata ingatkan ada ini ya,
daftar hadir tolong diisi, ada link yang ada di kolom chat, silakan diisi daftar hadir untuk kegiatan kita siang hari ini. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain lagi, teman-teman, yang masih galau? Sepertinya nggak ada, Bu. Oh, ini ada yang di chat. Saya mau bertanya, untuk tempat tinggal dicarikan langsung oleh PT terkait atau kita sendiri yang mencari? Ya, langsung, Bu. Untuk tempat tinggal PT yang menyediakan, ya, tapi kita membayar uangnya dari bantuan akomodasi, gitu ya. Jadi teman-teman sudah berangkat langsung ke sana, tujuan itu nanti dijemput langsung diantarkan ke tempat tinggal, gitu. Ya, gitu ya. Tapi yang membayar adalah mahasiswa sendiri ya, Bu Paulina ya, dari biaya akomodasi yang diberikan oleh Dikti. Nah, gitu. Jelas ya, Mbak Nurul Hakimah di kolom chat. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri ya, Bu Pong ya. Nah, mungkin yang masih galau, ayo segera karena kami tidak menerima pertanyaan melalui WA ya. Kita selesaikan penjelasan secara detail di virtual meeting kita kali ini supaya teman-teman setelah acara ini jelas langsung gerak cepat. Ya, langsung gerak cepat menghubungi Kaprodi masing-masing menanyakan terkait kegiatan pertukaran mahasiswa ini. Oke, ada yang lain, ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan untuk kegiatan sosialisasi PMM2 kita siang hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan kali ini, kita sosialisasikan ini bisa diterima dengan baik oleh teman-teman sekalian, bisa dipahami dan juga bisa dilaksanakan dengan lancar nantinya, serta memberikan manfaat bagi kita semua, mahasiswa dan juga Universitas Muhammadiyah Gresik. Karena tidak ada pertanyaan lagi, agenda berikutnya adalah penutupan. Marilah acara sosialisasi pertukaran mahasiswa Merdeka 2 ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nata. Sama-sama. Oke, sama-sama kehadirannya. Terima kasih Humas, terima kasih teman-teman sekalian, Mbak Meli, Mbak Anggita. Ya.